Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, khusus ketua DKM, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga akang saya Pak Ustaz, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para orang tua yang hadir yang sama-sama semoga kita doakan para sesepuh kita, orang tua kita diberikan barokah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya Allah kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Sebelum kita tarawih, kita dengarkan kultum. Saya kultum tidak lama karena kultum artinya kuliah 7 menit. Jadi ceramah 7 menit. Tadi mukadimah udah 3 menit. Ya. Ayat Quran 1 menit. Nah, berarti tinggal 3 menit lagi. 3 menitnya ya billahi taufik. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita ini banyak banget menerima nikmat dari Allah. Ada yang namanya nikmat sehat. Sehat ini nggak bisa ditukar dengan materi. Berapapun uang kita yang kita simpan di bank, kalau kita masuk rumah sakit, apalagi rumah sakit yang berkelas, yang baru daftar aja udah 500 juta, belum obatnya. Ada yang ketika 1 infusan aja obat, karena memang ini penyakitnya luar biasa, agak lumayan perlu ditangani dengan ya serius oleh medis. Masukin obat ke infus saja ada yang 500.000. Belum yang lain-lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, nikmat sehat itulah yang luar biasa, perlu kita syukuri karena itu modal. Kita bisa tarawih hadirin karena dikasih sehat sama Allah. Kita bisa puasa karena dikasih sehat sama Allah. Makanya diperkenankan dalam Islam bagi orang yang memang menurut medis dia harus ditangani dan harus berobat dan kudu minum obat. Kalau nggak minum obat nih penyakitnya parah, maka dikasih rukhsah dalam Islam. Boleh nggak puasa. Tapi kalau kita badannya sehat hadirin, ya nggak masuk angin, nggak ada keluhan apa-apa, lalu nggak puasa, jadi nggak memenuhi syarat hadirin. Ya, jadi orang yang sehat wajib puasa. Apa manfaat puasa? 1, orang puasa itu sehat lahir batin. Yang kedua, orang puasa itu doanya dikabul sama Allah. Makanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah di bulan Ramadan itu. Yang pertama doanya mudah-mudahan pada bisa haji umroh semua, amin. Ya Rabbal, Bapak pengen haji Pak?
Ibu pengen umroh? Ibu bapak pada punya duit nggak? Ya udah kalau enggak. Tapi kan yang namanya niat itu harus, Pak. Kata Imam Syafi'i, usahakan setiap tahun itu ada niat mau haji umroh. Urusan sampai ke Mekah Madinah itu urusan Allah. Dan yang namanya ibadah haji, jamaah rahimakumullah, enggak harus punya uang banyak. Tetangga saya alhamdulillah, mohon maaf, cuman jualan bayam doang bisa haji. Jualan bayam bisa haji. Iya, cuman bukan hanya bayamnya doang, tanahnya dijualin semuanya, bisa haji. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad. Enggak terasa, Pak, ini malam ke-10. Perasaan belum lama baru masuk Ramadan, udah malam 10 hadirin. Ini alhamdulillah kita nih jamaah masih stabil, malam 10 aja udah masih ada sekitar 800-an ada. Alhamdulillah. 800 dihitung semua, sendal-sendal dihitung. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda lingkungan ini iman dan gemar melakukan amal yang soleh, maka ketika ada azan dikumandangkan, dia tinggalkan rumahnya. Karena ini yang manggil Allah. Kita aja mohon maaf kalau dipanggil sama Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, kumpul di pos, ya kan, di aula, kumpul di masjid, mesti Pak ini seruan pimpinan kita kudu datang. Karena ada suatu hal yang perlu disampaikan oleh atasan kita, pimpinan kita. Ini apalagi yang manggil Allah. Allah yang ngasih hidup, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih pasangan, Allah yang ngasih keturunan, Allah yang ngasih nikmat yang kita punya. Kita nggak punya apa-apa, lalu dipanggil sama yang ngasih itu kita nggak datang, apa nggak malu sama Allah? Datang kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih ketemu bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf di bulan Sya'ban masih menikmati ibadah di bulan Sya'ban, berharap ketemu bulan Ramadan, tapi ternyata di pertengahan atau mungkin berada di bulan Sya'ban sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak menikmati Ramadan. Kita alhamdulillah sudah 9 hari berpuasa hadirin. Orang yang berpuasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah nanti selesai Ramadan kita dibersihkan sebagaimana seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, nanti kita sholat tarawih. Tarawih itu maknanya santai. Jadi dulu hadirin di zaman sahabat, kalau tarawih itu 2 rakaat, baru 2 rakaat selesai, itu istirahat dulu. Makanya tarawih itu maknanya santai. Jadi dulu zaman sahabat 2 rakaat ngopi dulu, hadirin ngopi. Iya, makan cemilan dulu. Cuman saya kalau praktekin di Pondok Timur takut pada bubar hadirin. Habis makan kenyang, amit mundur. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan salat sunat tarawih itu Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Makanya niatin terus istiqomah, jangan sampai di bulan Ramadan kita dikasih sehat, ada kesempatan lalu enggak tarawih. Sayang hadirin. Karena tanda orang yang akan memperoleh Lailatul Qadar itu tandanya orang yang puasa siangnya, malamnya tarawih. Kalau tarawih istiqomah di malam hari karena Allah turunkan Lailatul Qadar itu di malam hari, bisa jadi kalau kita istiqomah tarawihnya kita termasuk orang yang dipilih dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Cuman kadang-kala orang dari awal masuk Ramadan bukan dicari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar hadir. Ya udah pada keder, pada bingung ya. Ntar saya dapat duit dari mana, THR turun apa enggak. Padahal yang namanya rezeki nomor sekian hadirin. Sibukkan dengan amal ibadah, nanti Allah Subhanahu wa taala hadirkan rezeki min haitsu la yahtasib.
Mohon maaf saya tahadus binikmat ya Pak. Bukan saya riak, bukan saya sombong, mohon maaf. Karena saya alhamdulillah saya belajar istiqomah tahajudnya, istiqomah duhanya. Ibu bapak mohon maaf, itu yang namanya kulkas. Saya punya 2 tuh kulkas. Itu 2 kulkas tuh pintu nggak bisa ditutup hadirin. Alhamdulillah penuh. Iya karena memang satu pada rusak juga engselnya. Iya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah hadirkan rezeki min haitsu la yahtasib. Ada aja jalannya. Beras kaliganya mau habis, ada rezeki jamaah rahimah bisa beli beras. Anak bayar SPP, alhamdulillah ada aja jalan rezekinya, bisa bayar SPP. Apa sih yang susah bagi Allah? Wong semuanya yang ngatur Allah. Makanya Ramadan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan 1 banyakin baca Quran. Insyaallah nih bapak-bapak ibu-ibu yang hadir ya, pokoknya sehari 2 juz mah pada lewat kan ya? Lewat nih ya. Enggak kena-kena lewat nul. Iya, Pak mohon maaf, itu rumah Pak kalau pengen berkah jangan sampai sunyi dari Quran. Kadang-kala Quran dipajang Pak di bufet dari mulai yang gede sampai yang kecil. Allahu Akbar, mohon maaf. Itu dibacanya ketika orang nyari mau baca Yasin doang. Karena Yasinnya udah habis malam Jumat, coba dong cari surat Al-Quran. Baru diambil itu karena ada Yasinnya dalam Al-Quran, itu pun ditiup ngebul hadirin banyak debunya. Malu kita sama Allah. Ini Quran nanti bakal ditanya, apa kitabmu? Kalau kita rajin baca Quran, insya Allah akan bisa menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Lagian hadirin, orang yang rajin baca Quran Pak, itu Allahu Akbar, segala kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Orang rajin baca Quran, mohon maaf Bapak Ibu, bisa buktiin, insya Allah kalau rajin, terutama 5 surat nih, saya sudah ngamalin, saya nyampein ke jamaah karena saya udah ngamalin dan saya bisa ngerasain. 1 Yasin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Waqiah, yang keempat Al-Muluk, yang kelimanya adalah An-Naba. Dibaca hadirin saben hari, jangan tinggal. Itu mohon maaf dompet saya Pak nggak pernah kosong Pak. Ada aja itu dompet di kantong saya. Ada aja hadirin, iya. Nggak pernah saya tinggalin, ada aja. Isinya mah nggak ada yang tahu ini hadirin, nggak usah diceritain. Tapi mohon maaf ya, istri saya beras awet banget Pak, nggak masak-masak. Iya, karena setiap mau maghrib ada aja yang nganterin hadirin, ada aja yang nganterin. Itulah barokahnya jadi ustadz. Makanya saya doain mudah-mudahan bapak-bapak ada yang punya mantu ustadz hadirin, karena ustadz mohon maaf saben hari bawain berkat. Bener serius saya mah. Ini ayah saya kiai, mohon maaf. Ini saya dari kecil dibawa tahlilan terus. Bahkan kata guru saya nih, ayah saya juga bilang, nak kalau anakmu pengen jadi orang-orang soleh, kalau ada undangan tahlil datang. Itu kue yang ada di sana itu dibacain Yasin, makanan jadi berkah. Di sana ada kalimatut thayyibah, roti yang namanya itu kue cucur. Ya, apalagi ada kue apalagi tuh. Ya pokoknya mah kue di tahlilan deh ya. Itu semuanya jadi berkah hadirin. Kata guru saya nih, kalau pengen anaknya soleh dan soleha, tolong sisain, jangan dihabisin, bawain buat yang di rumah. Bener serius, iya, bawain buat yang di rumah karena makanan itu bawa berkah. Dan saya alhamdulillah Pak, mohon maaf ya, ya namanya juga jamaahnya pada paham gitu ya, pada ngerti gitu. Jadi pulang-pulang Ustadz dibawain besek ya. Udah begitu beseknya Ustadz sama jamaah mesti beda hadirin. Iya yang saya rasain gitu ya, jamaah mah 1, Ustadz mah 3. Benar ya, saya bawain buat anak-anak, alhamdulillah anak saya 3 semuanya nyantri hadirin. 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, Masya Allah pada betah di pesantren. Sekarang udah lulus semua di rumah, pada ngajarin Quran bareng-bareng. Sholat nggak disuruh lagi, sholat tahajud, sholat duha pada jalanin baca Quran. Alhamdulillah yang saya rasakan semuanya pada berkah. Itulah barokahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani ini menjadikan semangat untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kunci hidup ini. Deketin yang mengatur hidup, maka hidup kita bakal dibahagiakan oleh yang membahagiakan kita. Amin ya rabbal amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat bagus, nggak usah bertele-tele. Ya, ikan burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung perkutut, burung gagak, itulah nama-nama burung. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.